Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Francisca Bear Gultom dan ini adalah tugas akhir video rangkuman dan refleksi pembelajaran untuk mata kuliah Journalistic Language. Nah, untuk pada mata kuliah kali ini tuh sebenarnya kami kan sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang mengambil peminatan dan salah satunya Journalistic Language ini belajar tentang semua yang terkait dengan penggunaan bahasa atau bahasa yang digunakan pada produk-produk jurnalistik, baik lisan ataupun tulisan. Misalnya bahasa yang digunakan pada penulisan berita, artikel, features, baik di koran atau artikel online, sampai ke bahasa yang digunakan untuk program televisi, yaitu bahasa lisan. Pertama tuh kita belajar tentang apa itu pengertian bahasa jurnalistik dan karakteristiknya. Dan bahasa jurnalistik itu sendiri artinya ragam penggunaan bahasa yang dibawakan oleh wartawan, redaktur, ataupun pengelola media massa untuk menyusun dan menyajikan berita. Setelah itu, minggu kemudian kita belajar tentang karya dan produk-produk jurnalistik. Nah, karya dan produk-produk jurnalistik itu ternyata ada banyak, gak hanya foto dan gambar atau berita saja. Yang pertama itu tentu ada berita, news, terbagi menjadi dua, yaitu hard news ataupun soft news. Selanjutnya itu adalah features atau fitur. Jadi sebenarnya features itu kayak artikel yang dibuat oleh wartawan untuk pembaca, yang biasa isinya tuh bisa terbagi dua. Yang pertama news feature, lalu features tentang human interest atau tentang lifestyle seperti itu. Nah, selanjutnya itu produk jurnalistik itu ada opinion atau opini, bisa dibagi menjadi editorial, kolom opini, atau yang kecil-kecil biasanya bisa dilihat di surat kabar, lalu ada surat pembaca. Selanjutnya kita juga belajar tentang struktur berita. Nah, berita sendiri tersusun menjadi judul berita, lead berita, tubuh berita, dan detail tambahan. Untuk judul sendiri itu udah jelas ya, judul dari berita tersebut apa. Lalu ada paragraf lead, letaknya biasanya di paragraf pertama dan menjawab 5W 1H, who, what, when, where, why, and how. Yang selanjutnya itu adalah isi berita atau body. Biasanya menyediakan detail yang mendukung informasi dari lead. Lalu informasi itu dilanjutkan dengan fakta-fakta lebih penting terlebih dahulu. Jadi yang dari paling penting sampai ke yang paling nggak penting. Ujungnya itu terakhir adalah detail tambahan. Detail tambahan itu merupakan informasi tambahan yang terdapat pada sebuah berita. Bisa berupa latar belakang, bisa berupa kutipan, atau bisa berupa kayak rincian atau penjelasan lebih lanjut. Di dalam berita sendiri itu, kalau misalnya berita itu umumnya mereka memiliki struktur piramida terbalik. Nah, apa sih struktur piramida terbalik itu? Jadi berita itu dimulai menjadi dari hal yang paling penting sampai ke yang nggak penting. Start dari judul dulu, lead dulu, baru menuju ke isi berita. Yang penting pastikan lead tersebut mencakup 5W 1H. Selanjutnya adalah jenis-jenis lead dalam berita. Nah, jenis-jenis lead ini juga cukup lumayan lama dipelajari. Jadi tuh kita tahu lead apa saja yang ada pada berita itu. Pertama, lead 5W 1H, why, when, who, where, why, and how. Selanjutnya itu ada lead kontras, selanjutnya lead pertanyaan, lead deskriptif, dan lead eksplorasi. Tadi pernah disebutkan bahwa kita belajar juga tentang news features. Nah, news features itu apa sih? News features itu sebenarnya artikel yang mengeksplor topik atau isu tertentu. Biasanya itu tergantung dengan aspek manusiawi dari suatu peristiwa atau situasi. Jadi itu selain mereka nulis, mereka juga mengemukakan pendapat pribadi mereka tentang barang ataupun situasi yang sedang terjadi. Dan yang minggu terakhir itu kita belajar tentang bahasa jurnalistik untuk di televisi. Nah, kalau untuk bahasa bentuk di televisi itu sebenarnya cukup berbeda dengan kalimat yang ditulis pada media online cetak ataupun non-cetak. Jadi bahasa jurnalistik yang digunakan ini akan diucapkan oleh pembawa berita, news anchor, ataupun presenter. Selain enak didengar, bahasa jurnalistik yang dipakai untuk televisi itu harus bisa dipahami oleh siapa saja, karena harus easy listening gitu loh untuk para audiens dan readernya.
Dan yang terakhir itu ada bahan penyusun berita. Nah, bahan penyusun berita sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah presenter, yang kedua adalah gambar atau video pendukung berita, yang ketiga wawancara, keempat data atau naskah, kelima grafis, keenam on-cam atau PDC, itu biasanya liputan-liputan yang ada di kamera. Selanjutnya ada focus pop, dan yang terakhir adalah CG atau karakter generator untuk membuat tampilan siaran televisi yang tayang di rumah itu menjadi semakin menarik. Menurut saya pribadi, materi yang paling menarik saat belajar journalistic language itu adalah saat menganalisis views dan features. Karena sebelumnya tuh saya nggak pernah tahu ada tulisan lain di artikel tuh selain berita gitu. Nah kan karena masuk ke journalistic language, jadi ada beberapa karya jurnalistik lain lagi seperti views dan features yang saya pelajari. Kenapa sangat menarik? Karena menurut saya pribadi, pas analisis features, topik yang dibahas itu dia kan ada dua, ada news features, ada yang relate dengan kehidupan sehari-hari, features tulisan yang kayak review acara, produk, segala macam. Nah, yang dibahas itu sebenarnya ringan, tapi karena terkait sama gaya hidup pembaca, dia bahasnya lebih mendalam, gak hanya sekedar untuk memberitahu dan laporan tentang apa yang terjadi aja kepada pembaca. Dan menurut saya itu adalah poin paling menarik selama saya belajar tentang views and features pada journalistic language. Tantangannya sendiri sebenarnya nggak terlalu memberatkan ya mata kuliah ini pribadi. Menurut saya paling susah tuh kita harus rajin baca dan harus nggak boleh malas menganalisis gitu, karena tugasnya tiap minggu yang dikasih itu analisis. Dari dosen pengampu mata kuliahnya sendiri tuh tidak membebani mahasiswanya untuk mata kuliah journalistic language ini. Terima kasih kepada Pak Rifki. Tugasnya juga walaupun tugasnya analisis tapi masih bisa dilakukan dengan tidak terlalu stres, dan juga terkadang beberapa tugasnya itu nggak sendiri, ada pairing sama teman juga. Jadi menurut saya mata kuliah ini lumayan happy saya menjalankan mata kuliah ini selama semester 6 ini, dan saya mau mengucap terima kasih kepada Pak Rifki. Sekian dari saya untuk video rangkuman pembelajaran dan refleksi pada mata kuliah journalistic language ini, and thank you all for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.